Nah, jadi artinya apa? Seumur hidup tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita pahami kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan diri kita. Ya, bagaimana kita memahami la ilaha illallah itu menunjukkan diri kita? Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua, Allah punya sifat wajib disebut sifat wajib 20. Ya. Jadi ada 20 sifat wajib bagi Allah, ada 20 yang mustahil bagi Allah, ada 1 yang jaiz. Mana yang wajib? Yang wajib kita kenal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi, wahdaniyat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, itu 20. Nah, lawan dari 20 ini yang kita kenal dengan sifat mustahil bagi Allah. Nah, 20 macam sifat ini itu terdiri dari 4 bidang atau 4 kelompok. Ada yang namanya nafsiyah, ada yang namanya salbiyah, ada yang namanya ma'ani, ada yang namanya ma'nawiyah. Yang tergolong sifat nafsiyah cuma 1, wujud. 1. Jadi sifat wujud itu menunjukkan diri. Nah, dirinya Allah, wujud. Nah, yang tergolong sifat salbiyah itu 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi, dan wahdaniyat. Jadi 5 macam ini tergolong sifat salbiyah. Jadi sebenarnya sifat salbiyah ini sifat yang tidak melekat pada zat. Sebenarnya ini bukan sifat, ya, tapi khabariyah. Karena dia tidak melekat pada zat. Dia ada pada zihin, tapi tiada pada kharij. Artinya dalam keyakinan dan pemahaman ada, tapi tidak bisa dilihat dengan zahir. Misalnya qidam. Qidam itu terdahulu. Kayak apa sih bentuk terdahulu itu? Tidak berbentuk. Dia hanya mengkhabarkan saja bahwa Allah itu terdahulu dari segala makhluk. Saya ambil contoh, ini meja. Meja ini baru. Bentuk barunya apa? Enggak ada. Dia hanya mengkhabarkan saja bahwa meja ini tidak usang. Jadi sifat salbiyah itu ada sifat khabariyah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu disebut sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani inilah sebenarnya sifat yang disifatkan Allah ke diri kita. Dan itulah sifat yang melekat pada zat. Ya, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang kita kenal dengan sifat 7 atau sifat ma'ani. Ya, di kalangan para ulama tasawuf kan dikenal bergerak cincin karena jari, bergerak tubuh karena sifat ma'ani. Kan gitu. Nah, sifat ma'ani inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Dan itu ada pada kita. Sifat 7 ini. Qadrat, kuasa. Adakah sifat qadrat pada kita? Ada. Buktinya mana? Kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa mengangkat sebuah barang. Ada kuasa itu di kita. Iradat itu kehendak. Kita punya kehendak, ada keinginan. Ingin kita ngaji, ingin kita beli mobil, ingin kita sholat, ingin kita bikin rumah, dan lain sebagainya lah. Nah, keinginan-keinginan inilah pancaran daripada sifat iradatnya Allah. Ilmu, tahu. Ya, kita sudah tahu. Tahu itu apa? Kita tahu kita api itu panas, air itu membasahi, tajam itu melukai. Kan tahu kita itu, ilmu kan itu. Nah, tahu. Ada pada kita. Nah, tahulah kita kalau api itu panas, tahulah kita kalau air itu membasahi, tahulah kita kalau tajam itu melukai. Jadi pada iradat ilmu. Hayat itu apa? Hayat itu hidup. Nah, nyatanya kita hidup. Dulu kecil mungil, kemudian membesar, kemudian dewasa.
setelah itu jadi tua, kan berubah-ubah. Nah, tandanya hidup gitu ya. Ada hayat itu di diri kita nih. Ya. Kodrat, irada, ilmu, hayat sama. Kita mendengar. Benarkah kita bisa mendengar? Benar. Ada orang bicara atau orang ngobrol, ada ya. Kedengaran sama kita. Ada orang ngobrol di sana, kedengaran. Berbisik aja kedengaran. Itu membuktikan kita punya pendengaran. Begitu juga basar, melihat. Kita ini bisa melihat, ya. Ada barang kita lihat, ada sifat itu kita. Kalam kita bisa bicara. Jadi artinya sifat ma'ani itu ada pada kita. Nah, ini sifat Allah yang dipancarkan ke diri kita. Nah, tapi sifat ma'ani inilah yang tampil ke permukaan. Nah, Allah punya kuasa. Ada sifat kuasa itu disifatkan Allah kepada kita. Mana buktinya? Ini buktinya, saya bisa ngangkat piring. Ini kelihatan. Kita bisa berjalan, itu kelihatan. Ya kan? Melihat, mendengar, bisa dibuktikan. Gitu ya. Itu namanya ada pada pikiran, tetapi juga ada pada kenyataan. Nah, beda dengan sifat ma'nawiyah. Karena sifat ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Dia tidak nampak pada kenyataan. Dia ada pada pikiran dan keyakinan, tapi tidak nampak pada permukaan. Yang nampak pada permukaan, sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah terpendam di dalam. Nah, apa yang terpendam di dalam ini? Ini sifat ma'nawiyah. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan diri kita sendiri, saya katakan tadi, la ilaha itu menunjukkan diri kita. La itu menunjukkan sifat wujud. Wujud itu apa? Ada. Nah, ketika kita bicara adakah kita, ada. Dari mana kita tahu kita ada? Karena ada tubuh. Nah, itu ya. Ada Pak Ketua enggak ya? Ada? Enggak hadir. Enggak ada kan? Nah, kenapa Bapak katakan enggak ada? Enggak kelihatan tubuhnya. Ya, kan? Jadi la itu menunjukkan tubuh pada kita. Satu itu. Tolong disimpan itu ya. Kalau kita mau mengkaji tauhid, ngaji tasawuf itu. Jadi ngaji tasawuf itu pangkalnya di tauhid dulu Pak. Matang dulu di tauhidnya, baru kita bisa naik ke atas nanti. Ya, jadi itu satu. Jadi la itu menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu diri, wujud, ada. Nah, ketika kita bicara ada pada diri kita, kita bisa katakan ada karena ada tubuhnya. Maka la menunjukkan apa? Tubuh pada kita. Lalu sifat maknawiyah, sifat apa namanya? Salbiyah. Sifat salbiyah, khidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyam ta'ala binafsi wahdaniyah. Nah, ini 5 sifat ini juga ada pada kita. Tapi lagi-lagi ini sifat khabariyah. Kita nggak kelihatan seperti apa. Ya, baqa nggak berbentuk. Ya, dia hanya bisa diyakini dengan hati kita. Maka sifat salbiyah yang terhimpun dalam kalimat ilaha itu menunjukkan hati pada kita. 2 itu. Jadi tubuh pada kita, kalimat la-nya ilaha menunjukkan hati pada kita. Lalu sifat maknawiyah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat tergantung kepada hayat. Ada hayat, maka timbullah qadrat, timbullah iradat, timbullah ilmu, timbullah sama, timbullah basar, timbullah kalam. Jadi pangkalnya mana? Hayat. Hayat itu apa? Hidup. Di kita nyawa namanya. Ya, nyawa. Jadi kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, lalu kemudian sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu tersembunyi. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakalimun. Ini tidak tampak ke permukaan, dia ada pada ya keyakinan saja. Nah, tapi dia ada, tapi tersembunyi. Ini ibarat apa? Ibarat nyawanya sifat ma'ani lah itu. Jadi sifat maknawiyah itu nyawanya sifat ma'ani. Gitu ya. Nah, di kita namanya rahasia. Nah, rahasia pada kita.
Jadi lafaz jalalah Allah menghimpun sifat manawiyah di kita, nyawa pada kita. Jadi la ilaha illallah itu menunjukkan apa? Diri kita. La menunjukkan tubuh, ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa, Allah menunjukkan rahasia. Jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebenarnya membaca diri sendiri. Nah, karena la ilaha illallah itu menghimpun sifat apa namanya nafi isbat, nafi dan isbat. Mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan. Maka disebutlah kalimat la ilaha itu nafi isbat. Yang dinafikan yang ada pada diri kita, yang diisbatkan hanya kepada Allah semata. Ketika kita katakan la ilaha illallah, la ilaha, tak ada Tuhan. Tuhan itu punya sifat 7, qadrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Sedangkan kita juga ada sifat 7 itu. Kita kuasa mengangkat kaki, kita ada keinginan, iradat, kita mendengar, kita melihat, kita bisa berkalam, kita juga hidup, gitu ya. Nah, ini sifat ma'ani itu ada ke diri kita. Nah, sementara ada pada Allah. Allah punya sifat qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di kita juga ada. Nah, karena kita kuasa ada, kita berkehendak ada, kita hayat, hidup ada, kita juga melihat, mendengar ada pada kita, kita juga bisa ngomong. Nah, kalau kita katakan la ilaha, tak ada Tuhan, yang ditiadakan sifat 7 itu di diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. La ilaha illallah maksudnya apa? La qadirun illallah, la ilaha illallah, la muridun illallah, la ilaha illallah, la hayyun illallah, la ilallah, la alimun illallah, la ilallah, la sami'un illallah, la ilallah, la basirun illallah, la ilallah, la mutakallimun illallah. Nah, ini yang namanya menafikan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah saja. Nah, kalau kita sudah paham itu, nggak ada lagi kita saya yang kuasa di sini, nggak ada itu. Allah yang kuasa, bukan kita. Ya, saya yang tahu di sini, nggak boleh. Ya, yang tahu itu Allah, bukan kita. Nah, maka akan terjadi kesombongan ketika kita tidak mengenal diri kita. Kenal diri itu apa? Mengenal diri kita lemah, yang kuasa itu Allah. Kenal diri kita ini buta, yang melihat itu Allah. Kenal diri kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Nah, oleh karena itu mengenal diri itu perlu. Jadi kita menyebut la ilaha illallah sebenarnya membaca diri sendiri. Maka saya bilang, kalau orang paham la ilaha illallah, mendengar orang zikir, ya akan meneteskan air mata. Kenapa? Yang didengarnya suara zikir. Kenapa orang tidak senang mendengar orang berzikir? Ya, malah mencaci maki orang berzikir, lagu dangdut lah segala macam katanya. Kenapa? Karena yang didengarnya suara orang berzikir, dia tidak pernah mendengar suara zikir. Nah, kalau dia dengar suara orang berzikir, mungkin memekakkan telinga dia, sakit ya telinganya, gitu ya. Nah, sebab apa? Iblis itu yang paling jengkel kalau ada orang zikir la ilaha illallah, hizbus syaitan, ada ya.